Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon hikmat marifat daripada Tuhan, supaya dengan hikmat daripada Tuhan kami mampu mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup kami boleh diberkati secara rohani. Berkati setiap kami, bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu dengan darah-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu boleh mendapat layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita, anak-anak Tuhan yang terus memberi diri untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran sabda Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, salah satu pergumulan yang seringkali diabaikan oleh orang-orang Kristen adalah ketidakselarasan antara apa yang dipercayainya dengan apa yang dihidupinya. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, pergumulan ini seringkali tidak kita sadari dan mungkin luput daripada perhatian setiap kita. Kita bergumul setiap hari mungkin tentang masalah yang sifatnya lahiriah, tentang kehidupan, makan dan minum. Boleh-boleh saja Bapak Ibu sekalian, tetapi jangan sampai salah. Ada satu pergumulan yang penting yang mesti kita cermati dan hati-hati, yaitu ketika apa yang kita percayai itu tidak selaras dengan apa yang kita hidupi. Nah, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, bahkan tidak jarang tanpa disadari kita juga seringkali menyangkal, meskipun bukan dengan kata-kata, apa yang kita percayai itu kita sangkal dengan apa yang kita hidupi. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, setiap orang Kristen itu mempercayai bahwa Allah adalah Bapa yang kekal, Bapa kita yang mencipta semesta ini, yang memelihara seluruh ciptaannya, bahkan memelihara kehidupan kita. Bagian-bagian firman Tuhan yang seringkali kita dengar, yaitu dalam kitab Matius pasal 6 begitu ya. Itu mungkin adalah sebuah perikop yang favorit buat kita semuanya, di mana ada penegasan di sana tentang firman Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang hidupmu begitu, tentang apa yang akan engkau makan, tentang apa yang akan engkau minum begitu ya, tentang apa yang akan engkau pakai. Bahkan Tuhan Yesus mencoba untuk meyakinkan, perhatikan burung-burung di udara begitu ya, yang tidak memiliki lumbung namun diberi makan oleh Bapamu. Perhatikan bunga bakung di padang begitu ya, yang tidak memintal namun didandani oleh Bapamu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mempercayai akan itu, kita mengakui dan percayakan hal itu. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita seringkali menyangkali kepercayaan itu. Yaitu kapan? Yaitu pada saat kita jatuh pada ketamakan, jatuh pada sifat keserakahan. Loh, apa hubungannya Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara, kita mesti menyadari bahwasanya ketamakan atau keserakahan itu adalah bukti bahwa di dalam diri kita itu ada kekhawatiran. Kekhawatiran kita tidak dapat bagian begitu.
sehingga kita serakah, sehingga kita menjadi tamak. Karena kita takut kita nggak dapat bagian, lalu kita melakukan sesuatu yang muncul dari keserakahan kita. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukankah itu bentuk penyangkalan akan apa yang kita yakini dengan kehidupan kita? Nah, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada satu ketika, saya masih ingat ketika ada retreat remaja ya, dulu pernah kami ikuti begitu. Nah, ternyata panitia retreat ini, saudara-saudara, itu memiliki program untuk melihat-lihat tentang sifat-sifat daripada peserta retreat itu. Dia sengaja, saudara-saudara, untuk menunda jam makan siang begitu, dengan alasan ya yang mereka buat begitu. Jadi seolah-olah tertunda gitu. Waduh, kita yang peserta itu merasa bahwa aduh ini laparnya bisa tambah berat laparnya gitu kan ya. Nah, saudara-saudara, lalu sejam kemudian bagian konsumsi memberikan pengumuman, baik teman-teman begitu ya, sebentar lagi kita akan menikmati santap siang gitu ya, dan saya pastikan bahwa kita semuanya bisa makan dengan cukup begitu. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika tim itu dari bagian konsumsi itu menghidangkan gitu ya, membawa hidangan untuk dihidangkan di meja begitu. Nah, ternyata saudara, sebagian besar daripada peserta retreat itu lari gitu, saudara, menyerbu begitu, merebut begitu. Saudara, kenapa itu terjadi? Ya, memang mungkin karena merasa sangat lapar. Tapi faktor yang kedua, yaitu takut tidak kebagian. Saudara-saudara, bukankah di dalam kehidupan kita juga demikian? Kita percaya Allah kita mampu memelihara hidup kita, tetapi kita seringkali serakah dalam kehidupan kita, yang menandakan bahwa kita ini masih khawatir nggak dapat kebagian itu. Nah, saudara-saudara, contoh lain, kita percaya, saudara, bahwa Allah kita adalah hakim bagi setiap manusia. Namun, saudara-saudara, ada kalanya kita jatuh pada saat apa? Yaitu pada saat kita merasa kesal gitu ya, lalu kita ada kesempatan untuk membalas dendam sehingga haknya Tuhan kita ambil gitu. Kita yang menjatuhkan vonis kepada mereka dengan makian dan umpatan-umpatan begitu. Apa lagi-lagi kita temukan, apa yang kita percayai, kita tabrak sendiri dengan apa yang kita hidupi. Saudara-saudara, sebetulnya apa yang terjadi ketika kita menabrak apa yang kita percayai? Kita bukan hanya menjadi batu sandungan, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita pun itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kenapa? Karena terjadi gejolak, saudara, antara apa yang kita percaya dan kita hidupi itu selalu tidak sinkron begitu, tidak selaras begitu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak kita semuanya melalui pergumulan ini ya, untuk melihat dua hal. Yang pertama adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa di dalam kehidupan orang percaya itu terjadi semacam dualisme begitu. Apa yang kita percayai ternyata tidak sinkron dengan apa yang kita hidupi. Yang kedua adalah bagaimana upaya menyelaraskan antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita hidupi. Baik, saudara-saudara, yang pertama, saudara-saudara, sebetulnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen secara khusus ya, mengapa terjadi bias, mengapa terjadi tidak sinkron antara apa yang kita percaya dan yang kita hidupi. Kita membaca di dalam kitab Galatia, Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam kitab Galatia, saudara-saudara, saya akan bacakan pasal yang kelima ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 17 itu berbunyi demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, coba kita bandingkan saudara dengan kitab Roma ya, kitab Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7. Saya akan bacakan mulai ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada pada aku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, dari kedua ayat ini menegaskan kepada kita tentang mengapa bisa terjadi bias antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita hidupi. Yaitu kita mesti menyadari ada kuasa kedagingan kita yang terus melawan kehendak baik kita untuk memuliakan Tuhan. Natur keberdosaan kita di dalam kedagingan kita itulah yang ternyata terus melawan kita saat kita ingin melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran jikalau Tuhan Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Mengapa? Sebab roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi saudara-saudara, kita harus menyadari akan hal ini, karena ini menjadi penyebab utama ketika kita memiliki kepercayaan yang baik, kita memiliki iman yang benar, tapi ternyata kehidupan kita itu tidak selaras dengan iman itu. Penyebabnya adalah ini, yaitu kuasa kedagingan, natur keberdosaan yang terus melawan, sehingga tanpa disadari menyeret kita jauh daripada iman yang kita percayai. Yang kedua, saudara-saudara, ini akan menjadi parah kalau apa? Kalau ternyata iman kita itu tidak bertumbuh. Kalau kerohanian kita itu tidak bertumbuh, saudara-saudara, ini akan menjadi parah sekali. Kenapa? Karena kita akan diseret oleh keinginan daging itu, dan lebih jauh itu kita meninggalkan daripada iman itu, saudara-saudara. Saudara, perlu kita ketahui bahwa iman kekristenan itu bukan iman yang statis. Artinya percaya kepada Tuhan, dibaptis, selesai, begitu. Tidak. Iman kekristenan itu memang dimulai yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena iman kekristenan itu mesti progresif, mesti bertumbuh. Alkitab menganalogikan yang pertama yaitu seperti tumbuhan. Yaitu supaya iman kita itu makin lama itu makin bertumbuh, makin tinggi begitu ya, lalu akarnya makin dalam, makin berakar. Dan sampai pada akhirnya tanaman itu menjadi dewasa dan berbuah. Demikian pula Alkitab juga seringkali memberikan analogi bahwa kerohanian kita itu harus seperti yang pertama, mulai dari bayi-bayi rohani, lalu bertumbuh menjadi anak-anak dan menjadi dewasa rohani. Tujuannya apa? Kalau sudah dewasa, yaitu mampu melayani saudara-saudara yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, jadi kita mendapati sekarang Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ternyata kita mesti harus hati-hati terhadap kedagingan kita. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus memiliki pertumbuhan iman yang baik supaya kita bisa mengontrol daripada kedagingan kita ini. Yang ternyata itulah yang menjadi sebab utama kenapa keinginan kita untuk ikut daripada apa yang kita percayai itu malah bergeser jauh dengan apa yang kita hidupi.
Nah sekarang yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk menyelaraskan antara apa yang kita hidupi dengan apa yang kita yakini. Nah saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka kitab Ibrani ya saudara. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Bagian ini cukup bagus sekali Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ibrani pasal 11. Saya mulai dari pasal 11 ayat 1a. Saya penggal di situ ya. Nanti akan saya uraikan agak sedikit panjang berdasarkan ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan di dalam bagian itu mengatakan begini, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara, dari kalimat ini saja kita mendapat sebuah pengertian bahwa untuk menyelaraskan antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita hidupi, yaitu kita mesti menjadikan iman itu menjadi dasar dari kehidupan kita. Iman harus menjadi dasar dari segala sesuatu, yaitu mencakup kehidupan kita yang lebih luas. Nah kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani ini, ada penguraiannya saudara-saudara. Yang disebut dengan segala sesuatu itu apa? Yang pertama saudara, ayat 1 sendiri mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi yang pertama saudara, segala sesuatu itu mencakup pengharapan. Saudara, setiap kita memiliki pengharapan bukan? Kita bebas memiliki pengharapan apapun itu. Kita berharap tentang apapun tidak masalah. Tapi saudara-saudara, yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu adalah dasar dari berharap itu. Saudara-saudara, ada seorang anak muda memiliki cita-cita supaya hidupnya sukses. Dia berharap ke depan itu dia memiliki kehidupan yang sukses. Lalu dasarnya apa saudara-saudara? Dia kepingin sukses. Dasarnya dia sudah capek hidup miskin, karena hidup miskin selama ini dihina-hina orang. Maka dia mau jadi orang kaya. Supaya apa? Supaya tidak dihina orang. Yang kedua supaya apa? Supaya dia bisa berwibawa. Saudara, ini tujuan yang dasar yang bukan pada iman. Kita berhak saudara-saudara untuk berharap hidup ke depan itu sukses. Tapi dasarnya mesti beriman kepada Tuhan. Dasarnya adalah kecintaan kepada kita, kepada Tuhan. Supaya kita kalau hidup sukses, kita semakin mencintai Tuhan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu namanya pengharapan akan masa depan yang didasarkan pada iman. Lalu kalau kita membaca selanjutnya saudara-saudara, ayat yang ketiga, iman itu menjadi dasar dari pengertian. Dikatakan di dalam bagian itu, karena iman kita mengerti. Berarti iman itu menjadi dasar dari pengertian kita. Harusnya kehidupan kita termasuk pengertian kita didasarkan pada iman. Bukankah makna dari ayat ini memiliki kesamaan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 yang mengatakan takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi menyelaraskan antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita hidupi, itu adalah harus kita jadikan apa yang kita yakini menjadi dasar daripada kehidupan kita, yaitu termasuk pengharapan, lalu pengertian. Nah, saudara kalau membaca ayat yang keempat, itu kisahnya Habel dan Kain. Ternyata dalam kehidupan bergereja pun, dalam hal memberi persembahan pun, itu juga harus didasarkan iman. Ya, bukan didasarkan atas kemegahan diri sendiri gitu ya. Bukan juga didasarkan atas rasa malu dengan yang lain. Bukan, tapi karena iman. Karena kita betul-betul mencintai Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian itu kita mendapati juga ayat yang ke-7 itu ada Nuh, lalu ayat 8 itu juga ada Abraham di sana. Itu sama-sama dicatat mereka itu taat luar biasa kepada Tuhan, dan dasar ketaatan mereka itu apa? Iman. Lagi-lagi saudara, iman menjadi dasar dari segala sesuatu, yaitu mencakup pengharapan, pengertian, persembahan, ketaatan. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan
iman menjadi dasar daripada Sarah untuk terus menantikan daripada janji Tuhan, kekuatan untuk menanti itu, dan kekuatan untuk melahirkan meskipun di usia sudah tua. Dan bagian seterusnya itu mencatat tentang apa? Tentang iman yang menjadi dasar keputusan hidup Musa. Musa ketika dewasa itu sudah tidak mau lagi disebut sebagai putri Fir'aun, tapi dia lebih suka hidup mengembara bersama dengan umat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, jadi saya mau tekankan dalam bagian ini sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, pergumulan yang juga real dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana usaha kita menyelaraskan antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita hidupi. Karena faktanya kehidupan kita itu jatuh bangun, bahkan kita lebih banyak menyimpang ke sana, menjauh daripada apa yang kita imani. Nah, saudara-saudara, saya berharap kita sebagai orang-orang Kristen sekarang mulai peka, dan kita sebagai anak-anak Tuhan mulai sadar bahwa di dalam diri kita ada kuasa kedagingan yang selalu menyeret kita jauh daripada Tuhan. Kondisi ini akan jadi lebih parah kalau iman kita tidak bertumbuh. Makanya kita mesti harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus bergairah untuk mengenal Tuhan lebih lagi supaya iman kita bertumbuh, kita menjadi kuat dan kita bisa mengontrol diri kita. Dan kita menjadikan iman yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki menjadi dasar dari setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas apa yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami menyadari Tuhan bahwa pergumulan kami bukan hanya sekedar perkara daripada hal yang lahiriah, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kami percaya Engkau memperhatikan akan hal itu dalam setiap kehidupan kami. Namun demikian Tuhan, tuntun kami untuk terus peka dan menyadari bahwa ada pergumulan yang menakutkan, yaitu ketika kedagingan yang tidak kami sadari ini Tuhan menyeret kami jauh daripada apa yang kami percayai. Oleh sebab itu biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan kami pulih kembali tegak. Kami mau Tuhan mendekatkan diri kepadamu untuk lebih mengenal-Mu, supaya kami memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Dengan demikian kami bisa mengontrol kedagingan kami dan menjadikan apa yang kami percayai, iman kami menjadi dasar dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.